Seperti kita ketahui bahwa golongan darah itu ditentukan oleh adanya antigen yang merupakan atau bersifat karakteristik yang ada di permukaan eritrosit, yang itu bersifat inherited, artinya diturunkan dari orang tua kepada anaknya, ya, dengan hukum Mendel, ya. Dan ini juga merupakan atau menjadi ciri dari sel darah merah seseorang, sehingga kita bisa memahami sekali bahwa darah merah seseorang itu berbeda dengan orang yang lain. Yang itu juga berarti bahwa kita harus mempertimbangkan apakah darah merah seorang donor itu kira-kira match dengan darah merah pasien yang akan ditransfusi. Itu juga menjadi harus kita perhatikan. Seperti di gambar ini, maka kalau kita membayangkan permukaan sel eritrosit itu, kalau kita lihat di mikroskop, kita lihat di gambar, sepertinya halus-halus saja, mulus-mulus saja. Tetapi sebenarnya di permukaan itu kan sangat banyak struktur-struktur yang muncul atau yang ada, yang itu yang kita sebut sebagai antigen. Dan perbedaan struktur-struktur itulah yang menentukan perbedaan jenis atau golongan darah seseorang. Sebagai contoh seperti di gambar ini, kalau kita lihat di permukaan selnya, maka akan ada struktur-struktur seperti mungkin protein, mungkin glicoprotein, mungkin glikolipid, mungkin karbohidrat, yang itu ternyata mencirikan antigen tertentu di permukaan sel eritrosit seseorang. Sehingga apa? Sehingga kalau kita cermati, maka dari waktu ke waktu penemuan antigen golongan darah di permukaan itu selalu bertambah terus. Dari dulunya mungkin hanya ABO saja, muncul kemudian Rhesus D, habis itu muncul ternyata antigen yang lain. Ternyata di antara masing-masing golongan darah sekalipun itu memiliki antigen yang banyak, tidak hanya satu. Dengan demikian apa? Dengan sebenarnya kalau kita bayangkan, maka sebenarnya di permukaan sel eritrosit itu sedemikian ruwetnya, sedemikian kompleksnya, sehingga apa? Sehingga sebenarnya boleh dibilang sebenarnya tidak mungkin sebenarnya, ya, kita mendapatkan donor yang betul-betul match antigennya atau golongan darahnya dari satu donor kepada pasien. Disitulah kemudian muncullah pertimbangan manakah antigen yang paling banyak ada di populasi kita, manakah jenis antigen yang paling bersifat antigenik atau antigenisitasnya tinggi, mana yang rendah. Dan itu juga akan menentukan dari proses pembentukan antibodi antibodi yang mungkin sebagai respon atas tindakan transfusi yang dilakukan. Nah, ini beberapa tabel ini mencantumkan beberapa jenis golongan darah itu sendiri, dari yang ABO, kemudian golongan darah yang lainnya, sampai dengan sekarang kalau tidak salah sampai sudah 38 penggolongan 38 jenis sistem penggolongan darah, yang itu mencirikan orang per orang. Jadi kalau kita bayangkan, ya, kita masing-masing punya 38 sistem itu. Sehingga kalau akan mencari dengan orang lain yang punya 38 sistem, rasanya juga sangat-sangat kecil. Jadi ini yang mencirikan kita, dan bahwa antigen itu diantara orang ke orang itu pasti berbeda. Kecuali kalau yang kembar homozigot, ya, saya kira. Tapi kalau yang lain, ya, pasti akan ada yang berbeda. Nggak mungkin semuanya sama. Sehingga apa? Sehingga dipahami bahwa sebaran antigen ini di populasi, di masyarakat itu ya sedemikian kompleksnya. Tidak sama, meskipun rasnya sama. Tapi di antara ras yang sama pun tetap akan masih ada berbagai macam jenis antigen yang berbeda. Itu baru tingkat antigen. Belum lagi kalau kita nanti berbicara tentang polimorfisme. Kenapa? Karena misalnya sesama orang dengan Rhesus D-nya positif pun ternyata juga tidak semuanya sama.
Di antara orang dengan resurs D negatif pun ternyata juga tidak semua orang sama juga. Ya, jadi begitu kompleksnya. Sehingga apa? Sehingga kita pahami berbagai sistem itu selalu muncul karena memang ditemukan sistem antigen baru, jenis antigen baru, sehingga menentukan jenis pengumpulan darah yang baru dan seterusnya. Sehingga di ISBT saya kira sekarang sampai dengan 38. Tapi apakah masih akan bertambah? Rasanya kok sangat mungkin akan bertambah dengan perjalanan waktu, perjalanan penelitian yang berjalan, maka ini tentu akan sangat mungkin akan berkembang atau bertambah. Nah, saya ingin sedikit merefresh saja tentang berbagai jenis antibodi untuk kita mengingat bersama-sama lah ya. Yang pertama tentang istilah komplit dan incomplete itu ya, ini di kadang ada yang misalkan komplit antibody, ada yang bilang incomplete. Apa bedanya sih? Ya sebenarnya ini penamaan saja. Jadi kalau komplit sebenarnya adalah antibody yang completely agglutinate red cell. Maksudnya antibody ini akan secara komplit langsung dapat mengaglutinasi sel darah merah, maksudnya di intravaskuler, di dalam sel, di dalam pembuluh darah. Tetapi kalau antibody yang lain yang kita sebut incomplete, maka dia tidak mampu mengaglutinasi sel darah merah di dalam pembuluh darah. Kenapa? Perbedaan ini disebabkan karena apa? Karena sebenarnya perbedaan di dalam membuat crosslink namanya. Crosslink di antara beberapa sel. Kalau antibody itu hanya mengikat satu melekat di satu di satu sel, maka itu tidak bisa melakukan crosslink namanya. Tapi kalau antibodi bisa mengikat beberapa sel sekaligus, maka dia bisa membentuk struktur crosslink yang kalau secara makroskopis kita lihat sebagai aglutinasi. Itu bedanya antara komplit dan incomplete. Sehingga kalau yang ini sebenarnya pembedaan antara IgM dan IgG. Komplit itu ya adalah yang IgM karena dia lengan seperti gambar di kanan ya. Nanti selain ini ada gambarnya. Ada antibodi yang komplit, artinya IgM ini akan bisa tangannya banyak, dia bisa mengikat beberapa sel sekaligus mengaglutinasi. Tapi kalau IgG tidak mampu, sehingga dia incomplete. Nah, kalau komplit maka dia bisa mengaglutinasi sel darah merah di dalam pembuluh darah. Tapi kalau yang incomplete tidak bisa, dia akan bisa mampu dibantu oleh antibodi yang lainnya nanti di luar. Nanti dia melakukannya di sistem retikuloendotelial, di limpa, di kelenjar limfa dan seterusnya, atau bahkan di liver dan seterusnya. Bagaimana kalau antibodi reguler dan irreguler? Antibodi reguler dan irreguler itu sebenarnya juga pengertian yang kadang kita lupa juga ya. Tetapi konsepnya adalah, saya kira ini konvensi saja kalau pemahaman saya. Reguler itu ya antibodi anti A dan anti B itu reguler. Di luar sistem ABO itu disebut sebagai antibodi yang irreguler. Kalau anti D irreguler. Tapi kalau anti A, anti B itu antibodi yang reguler. Kemudian ada istilah antibodi warm, antibodi yang cold. Ya, ini tergantung dari dibedakan berdasarkan suhu optimum reaksi. Saya bilang suhu optimum itu artinya sebenarnya kayak seperti misalnya warm itu ya biasanya yang lebih hangat itu biasanya adalah pada IgG. Sedangkan yang cold itu biasanya dilakukan oleh IgM. Gitu ya, lebih optimal. Tapi bukan berarti bahwa selalu harus mutlak, tidak. Kadang-kadang bisa saja IgG yang bereaksi pada suhu relatif lebih rendah bisa ditemukan juga. Tetapi secara umum atau yang optimal reaksinya kuat, reaksinya bagus itu pada suhu yang hangat untuk IgG. Sedang IgM itu akan bereaksi pada suhu yang lebih rendah. Sehingga kalau kita lihat di sini pembedaan antara IgG dan IgM itu strukturnya pentamer, 5 lengan besar. Dapat mengikat antigen dan langsung dapat mengaglutinasi di dalam salin atau di tubuh orang, di dalam pembuluh darah. Tetapi kalau IgG dia non agglutinating atau incomplete. Kenapa? Karena dia strukturnya hanya monomer saja, hanya satu lengan saja. Terlalu kecil untuk dapat secara langsung mengaglutinasi eritrosit.
Nah, sehingga dia akan bisa melakukannya kalau akan ditangkap oleh misalnya makrofag, dan itu artinya ada di luar pembuluh darah kalau di tubuh seseorang. Nah, kalau di lab ya dia tidak bisa secara langsung di dalam salin atau dalam cairan, maka dia tidak bisa. Dia harus ditambahkan antibodi sekunder misalnya, itu baru bisa. Makanya nanti kalau kita berbicara tentang COMTES, maka itu ada antibodi sekundernya, ada anti human globulin atau antibodi sekundernya. Nah, ini bentuk gambar untuk komplit dan incomplete, perbedaannya kita antara IgG dan